Maaf banget, gue baru post TikTok tentang percerita-ceritaan ini. Maaf banget kalau ada yang banyak yang nunggu karena gue lagi sakit gitu ya. Gue lagi feeling uncomfortable with myself cause I feel like I am sick now. Oke, so tapi gue nggak tahan lagi gara-gara ini lucu banget gitu ya. Jadi kakak gue tes IQ di tempat pekerjaannya dan ternyata IQ-nya 176, which is itu jenius. Se-Jogja ini dari 55 hotel yang membawahi itu, cabang itu, cuma dia satu-satunya yang jenius. Dan gua tinggal serumah sama dia, gua makan sama dia, gua berak sama dia. Gua menjalani kehidupan sehari-hari sama orang jenius. Dan gua kebalikannya banget meskipun gua satu darah sama dia. Kenapa bisa beda banget? Dan gue memutuskan karena hal ini terjadi udah kesebar di mana-mana kalau kakak gue jenius, sementara gue kebalikannya. Gue memutuskan selama kurang lebih 10 tahun ke depan gue nggak akan tes IQ. Takut dibandingin, bos. Gue orang-orang gue nggak kuat. Akibat gue tahu kalau ternyata gue tinggal serumah sama orang jenius, sama kakak gue gitu kan. Gue melihat dia menjadi sosok yang berbeda, bun, gitu ya. Dulu gue jujur banget, gue dulu biasa aja sama dia. Kayak gue, woi, kiu, bisa kali, gitu kan, sama kakak gue. Setelah gue tahu, wow, gue jadi merhatiin banget kayak yang tiap langkah, oh kayak gitu jalannya orang jenius. Dia nafas, oh kayak gitu nafasnya orang jenius. Pokoknya gue tiap gerak-gerik dia gue perhatiin banget. Karena siapa tahu bisa someday gue jadi kayak dia gitu kan. Siapa tahu someday gue bisa 180 atau mungkin kayak gimana gitu kan. Gue terpukul, tapi itulah pentingnya kecerdasan. Ketika kita mengetahui kecerdasan seseorang, barulah kita terdiam, barulah kita bisa menghargai orang itu. Ternyata dia sepintar itu, anjrot. Kayak sakit gua. Ya, pemirsa, bertemu lagi dengan saya Dilan Janiar. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Jenius. Ya, mari kita lihat bagaimana prosedur dia menghadapi kehidupan sehari-hari. Dia memberikan sedikit ilmunya di dapur. Oke, apa yang Ibu lakukan ketika Anda melakukan tes IQ tersebut? Bagaimana perasaan Ibu ketika mengetahui IQ Anda 176? Kopi. Oke, ngopi everyday, guys. Sekarang ngopi itu membuat kerja otak menjadi lebih terforsir. Bagaimana perasaan Ibu ketika nanti Ibu lapor kepada Bapak Ibu kita bahwa saya IQ-nya beda kualitas dengan Anda padahal kita sedara? Apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu akan merendahkan adik Anda sendiri? 12 kurang 9? Ya. 4 kali 2? Kapan? Luar biasa, pemirsa. Kita lihat ini dia, ibu-ibu ini. Wow, ketika memasak tempe, ibu. Saya tidak sanggup, guys. Saya tidak sanggup. Luar biasa sekali. Saya tidak kuat. Gua mau cerita tentang nyokap gua. Nyokap gua adalah seorang individu dengan tingkat ambisius yang sangat tinggi, jiwa kompetisi yang membara-bara. Dia begitu melihat orang lain anaknya bisa nyanyi, gue juga harus bisa nyanyi. Apapun yang anak orang lain lakukan, anak dia juga harus bisa lakukan dengan embel-embel. Sama-sama makan nasi. Jadi betul kata DJ itu, nek nggak iri yo nggak panas. Hey, assalamualaikum Bandung, mana suaranya? Begitu. Itu memang betul. Itu berlaku pada ibu saya. Dimana dia selalu panas ketika melihat anak orang lain bisa melakukan itu. Pada suatu acara di arisan, gue dipaksa nyanyi di situ karena ada anaknya temennya dia yang bisa nyanyi dan maju dan suaranya bagus banget. Dan gue dipaksa pada saat itu, adik, maju saya, maju Dilan, maju, kayak gitu. Sampai akhirnya gue tersenduk-senduk, gue maju di atas panggung. Pada saat itu lagu yang saya bawakan adalah lagunya yang begini liriknya. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Betul, di situ saya memang betul-betul tidak berdaya. Rasanya saya ingin menyublim di situ. Anda tahu kan, menyublim dari padat menjadi gas. Saya ingin menghilang, bunda. Saya ingin menghilang. Dan ibu saya melihat dari kejauhan dan melihat ke atas panggung, melihat saya betul-betul kayak wow, benar-benar bikin malu. Rasanya kalau saya bukan anaknya, rasanya pengen dijual ke Batam gitu loh. Saking bikin malunya. Tapi ya bagaimana? Anda yang paksa saya ke sini. Anda yang menjebak saya dalam situasi yang sangat memalukan ini. Dan lu tahu di tempat arisan itu ada gebetan gue. Yes, gue sedikit ngompol. Untung nggak nyampe keluar dari celana, tapi gue ngompol, bun. Gue bener-bener
Gue menyelesaikan bait demi bait dengan terbata-bata, dan gue turun dari panggung dan pulangnya masih aja dimarahin sama nyokap gue. Yes, saya tidak jadi dijual ke Batam, namun begitu peristiwa di dalam mobil tidak akan terjadi semudah itu saja. Yes, kita berdua diam-diaman di dalam mobil, dia ngeliat aku kayak, gue juga dalam hati, ih apaan, harusnya gue kali yang ngegas gitu kan. Tapi karena lu mak gue, gue tahan. Karena kalau misalnya gue ngegas, gue diturunin di jalan ya kan. Kalau gue diturunin di jalan, gue jadi gembel. Kalau gue jadi gembel, gue terpaksa harus ngamen. Sementara suara gue tidak mendukung untuk gue ngamen ya kan. Sementara zaman itu belum ada Grab. Jadi gimana ya bunda, kita harus mengalah sama ibu kita ya kan. Gue bilang lah, gue buka pembicaraan, mau gak mau. Mah tadi lihat kan, makanya adik tuh jangan dipaksa nyanyi. Adik bilang adik nggak bisa nyanyi, jangan dipaksa nyanyi. Dia mau ngegas karena gua ngegas ya kan. Dia bilang, kenapa anak orang lain bisa kamu nggak bisa? Hei, dalam hati saya mau jawab, Anda bukan Krisdayanti, jadi Anda jangan memaksa saya untuk menjadi seperti Aurel. Tapi gua nggak jadi ngomong begitu karena gua diemin aja, karena nanti pasti jadi bertengkar. Datanglah gebetan gua ngechat, kamu tadi demam panggung ya. Gue lihat chat itu muncul notif dari dia, si kekasih gebetan hati gue yang pada saat itu sangat gue idam-idamkan. Gue langsung demam panggung lagi bunda, ya kan? Gila aja, berarti dia tadi ngeliat semua perform gue dari awal sampai akhir. Dia berarti nggak nyambil sambil makan atau apa. Berarti dia memang fokus ke gue. Bisa jadi dia awalnya suka sama gue, tapi tiba-tiba begitu ngeliat itu jadi kayak langsung ilfil dan akhirnya lu tahu apa yang terjadi? Gua tidak membalas chatnya itu sampai weekend, ketemu weekend. Jadi acaranya itu weekend, gua nggak balas chat dia sampai weekend depannya. Dan ketika gua balas, udah balas yang lain. Jadi gua tunggu dia lupa dulu. Pintar nggak sih gua? Karena gua gengsi bun. Karena gua gengsi, gua nggak mau. Padahal lu tahu chat dia itu gua pin bunda, nggak mungkin gua nggak lihat. Tapi yes, gua nggak mau. Gua malu. Tapi wow, gue gengsi tinggi. Jadi kayak pas gue balas chat itu, aduh maaf ketenggelam chat kamu. Padahal hey nggak mungkin, gue sayang sama lu, gue cinta sama lu. Endingnya kita nggak jadian. Adek, belajar dulu sini sama mama. Kamu tuh kerjaannya makan tidur. Belajar dulu sini. Ini serius ya. Nek sama mama harus apa? Serius. Mama bilang ini langsung cepet, langsung inget, langsung harus bisa, nggak boleh kebalik-balik gitu loh. Ya, kamu tahu mama orangnya kayak gimana kan? Ini A, ini B, ini C. Perhatiin. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Hafalin dulu. Wis, tak tungguin. Dah, cukup, jangan kelamaan. Kalau sama mama harus cepat. Ini apa? Benar. Ini apa? B. Ini C. Pah ini loh. Anakmu loh. Ini A, ini B, ini C. Jangan kayak papa banget apa? Gak bisa mama ngajarin. Kamu tuh lama itu loh. Loadingnya itu loh. Cepet.